yang mana pada malam sebelumnya kita telah selesai membahas dari kisah-kisah yang dibawakan oleh Ibnu Katsir yang terjadi antara zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan bahas sebagaimana yang dibawakan Ibnu Katsir, kisah dua orang pemilik kebun yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, untuk mendapatkan faidah ilmiah yang lebih banyak, maka saya mengajak kita semua yang memiliki aplikasi Al-Quran di smartphone-nya atau mungkin memiliki mushaf yang memiliki terjemahan atau tidak ada terjemahannya, kita terjemahkan sama-sama insyaallah agar kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah yang lebih banyak dari apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah pemilik kebun ini. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'ah." Kata Allah, ceritakan kepada mereka wahai Muhammad, atau berikan perumpamaan. Para ahli tafsir mereka berbeda pendapat tentang ayat-ayat ini. Apakah kisah pemilik kebun ini adalah kisah yang benar-benar pernah terjadi pada zaman dahulu, ataukah ini hanyalah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada penduduk Mekah? Yang mana di dalam kisah pemilik kebun ini kita akan dengarkan seorang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, yang bisa mereka saksikan, yang bisa ia saksikan dengan mata kepalanya, nikmat yang sangat luar biasa, namun ia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya permisalan ini Allah berikan kepada penduduk Mekah ketika diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang sangat luar biasa yang Nabi sudah janjikan kepada mereka bahwasanya mulkul ajam wal arab akan jatuh di kaki mereka. Kerajaan Arab dan non-Arab semuanya akan di bawah penguasaan orang-orang Quraisy kalau mereka mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menolak. Akhirnya mereka pun dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Fasyahid, dari kisah ini kita ambil pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan contoh kepada mereka, perumpamaan. Ada dua orang yang mana salah satunya kami berikan ia dua kebun yang sangat subur, yang mana di tengah kebun ini ada sungai yang mengalir, tidak pernah berhenti airnya, sehingga karena ada sumber air, pepohonan dan tanaman-tanaman dari kebun ini terlihat subur dan memiliki buah yang sangat melimpah. Kemudian kata Allah, walam tadlim minhu syai'ah, buah-buah ini tidak pernah sama sekali berkurang. Buah-buah dan hasil panennya tidak pernah sama sekali membuat orang ini merasa dirugikan, selalu melimpah, nikmat berganti nikmat. Wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar, hingga akhirnya pada suatu masa ketika ia sedang bersama sahabatnya yang satunya, ternyata sahabatnya ini fakir, tidak memiliki harta sebagaimana orang ini. Maka ketika datang musim panen, ia melihat buah-buahnya sangat melimpah. Ia pun mengatakan kepada saudaranya ini, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya aku lebih kaya darimu dan lebih kuat darimu. Aku lebih kaya dengan kebun-kebun yang kau saksikan ini, harta yang sangat melimpah, dan juga
Aku lebih kuat dikarenakan istri dan keturunanku lebih banyak. Karena seorang ketika memiliki harta, maka akan banyak yang mendekat kepadanya. Bahkan orang yang bukan kerabatnya pun akan mengklaim itu adalah kerabatnya. Tapi ketika seorang tidak memiliki harta, kerabatnya pun gak sudi untuk menjadi kerabatnya. Inilah yang ingin ia jadikan sebagai bahan untuk menyombongkan diri terhadap saudaranya. Kemudian kata Allah kisahkan suatu saat orang ini pun masuk ke dalam kebunnya. Kata Allah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ia pun masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia ini zalim terhadap dirinya sendiri. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang makna zalim. Artinya dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Kata Allah, ia pun masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dikatakan zalim terhadap dirinya sendiri? Zalim terhadap dirinya sendiri karena dia tidak menyadari bahwasanya semuanya ini adalah titipan Allah yang harus disyukuri, bukan untuk menjadikan bahan menyombongkan diri dan membanggakan diri terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ketika seorang sudah memiliki kesombongan dan memiliki harta, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ar-rukun ila dunya. Dia akan lebih condong kepada dunia dan takut mati. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian akan ditimpa yang namanya al-wahan, penyakit al-wahan. Wahan ini dari kelemahan. Lalu sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit al-wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, kalian terlalu condong kepada dunia. Bagaimana bisa condong kepada dunia? Segala apa yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini orientasinya adalah dunia. Kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Karahiyatul maut. Maka dia akan benci dengan kematian yang akan memisahkan dirinya dari dunia yang sudah ia luangkan segala apa yang ia miliki dalam mendapatkan dunia tersebut. Dua hal ini adalah konsekuensi. Tidaklah seorang mencintai dunia, melainkan dia akan benci dengan yang namanya kematian. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladza." Perbanyaklah mengingat kematian, karena tidaklah seorang memperbanyak kematian melainkan dia akan sedikit saja mengambil dari dunia. Kenapa? Karena dia tahu dia akan meninggalkannya. Makanya di antara wasiat Jibril alaihi salam yang diriwayatkan Imam Ahmad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, silakan cintai siapa saja yang engkau cintai. Silakan, tapi ketahuilah engkau pasti akan meninggalkannya. Dan silakan ambil dari dunia ini kalau engkau mau, tapi ketahuilah engkau akan tinggalkan semuanya. Lalu kenapa kita sehari-harinya benar-benar seluruh waktu kita yang utama adalah dunia, adapun ibadah adalah sisa-sisanya? Ini dikarenakan kita sudah lebih rukun, lebih senang kepada dunia dan kesenangan keindahan di dalamnya, dan kita perlahan-lahan hati ini tertutupi, kecintaan dunia kita ini menutupi dari yang namanya perjalanan akhirat. Kita udah lupa. Inilah konsekuensi dari seorang yang sombong, yang terlalu tertipu oleh dunia. Konsekuensinya adalah dia mengatakan, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minhu munqalaba. Kata dia, aku tidak pernah terpikir bahwasanya kebun-kebun yang indah dan sempurna ini akan hilang, nggak akan pernah merugi. Setiap tahun hasil panennya pun melimpah. Jadi nggak mungkin kalau buah-buahnya ini akan hilang dan berakhir. Dan aku tidak percaya yang namanya hari kiamat. Perhatikan kecenderungannya kepada dunia sudah membuatnya terbutakan dengan akhirat. Dan aku tidak percaya yang namanya hari kiamat. Kalaupun ada, maka aku ketika dikembalikan ke sisi Allah, aku akan mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan di dunia ini. Kenapa dia mengatakan demikian? Kalaupun dia meninggal, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah.
Orang-orang seperti ini dikarenakan mereka memiliki mindset bahwasanya ketika dia diberi dunia, maka itulah bukti kecintaan Allah kepadanya. Ketika urusannya dimudahkan, hartanya dilapangkan, badannya disehatkan, dia menyangka bahwasanya itulah bukti kecintaan Allah kepadanya. Subhanallah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau sa'awatid dunya 'indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafira syarbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, walaupun hanya sebelah dari sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air. Tapi kenapa realitanya yang kita saksikan justru mereka lah yang tenggelam di dalam harta mereka, yang menumpuk aset sangat banyak? Karena memang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ada nilainya, Allah tidak akan berikan kepada mereka. Ketika seorang misalnya diajak, ada terjadi bencana, gempa bumi misalnya, ayo kumpulkan dana atau mari kita belikan untuk mereka baju-baju yang baru. Mereka melihat baju baru ini bagus, nggak tega, sedikit yang donasi. Tapi kalau dibilang ayo kumpulkan baju bekas yang nggak kepake, wallahi kami saksikan sendiri di daerah-daerah bencana menjadi sampah tersendiri setiap ada bencana baju-baju bekas ini. Kenapa? Orang sangat mudah keluarkan, alhamdulillah, meringankan beban kita untuk lemari. Kenapa kita bisa dengan mudah memberikan kepada mereka? Karena tidak ada kecintaan lagi pada benda tersebut dan tidak ada nilainya di sisi kita, justru hanya menumpuk menjadi sampah di rumah. Begitulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya di sisi Allah, sehingga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya ada nilainya di sisi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sehelai sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Allahu akbar. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Akan didatangkan di hari kiamat kelak manusia yang semasa di dunia hidupnya paling nikmat, tidak ada yang bisa mengalahkan kenikmatannya. Akan tetapi semasa di dunia dia tidak beriman dan beramal saleh, dan di akhirat dia menjadi penduduk neraka. Apa kata Rasulullah? Fayughmasu fin nari ghamsa. Maka dimasukkan ke dalam neraka satu celupan saja. Satu celupan, hanya sesaat kemudian dia diangkat. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya abdi hal ra'aita na'iman qat? Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah sebelum engkau dicelupkan ke dalam neraka ini dengan satu celupan yang sangat sebentar, apakah sebelumnya engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa jawaban hamba ini? Ma ra'aitu na'iman qat. Ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Padahal kata Rasulullah, dia adalah manusia yang paling enak hidupnya di dunia dari sisi kacamata duniawiyah. Tapi ternyata hanya dengan satu celupan di api neraka membuatnya lupa kesenangan 50, 70, 100 tahun semasa ia hidup di dunia. Wa yu'ta bi ab'asi ahli dunya wa huwa min ahli jannah. Kemudian kata Rasulullah, didatangkan dari seorang yang paling susah hidupnya di dunia, nggak ada yang lebih susah dari dia. Tapi semasa hidup di dunia dia beriman dan beramal saleh. Kemudian ia dicelupkan ke dalam sungai surga, satu celupan. Lalu Allah bertanya kepada, ya abdi hal marra bika bu's? Wahai hambaku, hal ra'aita bu'san qat? Apakah engkau pernah melihat kesusahan sebelum ini? Hanya dicelupkan satu celupan sesaat saja. Apa kata hamba ini? Ma ra'aitu bu'san qat. Sama sekali ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan. Ternyata satu celupan membuatnya lupa dari semua kesusahan dan kepenatan dunia. Allahu akbar. Inilah hakikat kehidupan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini menyangka Allah mencintaiku, Allah berikan aku harta ini, dan ketika kalaupun ada hari kiamat, kematian, dan aku dibangkitkan, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik dari ini.
Inilah manusia-manusia yang enggak paham tentang hakikat dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Manusia ketika dilapangkan rezekinya, sehat badannya, kemudian diberikan segala nikmat dan fasilitas dunia, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau manusia ini sedang ditimpa musibah, disempitkan rezekinya, lalu dia pun mengambil kesimpulan Allah sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Bukanlah harta, badan kalian yang sehat, dan segala fasilitas yang kalian miliki indikator kecintaan Allah kepada kalian. Allah berfirman dalam surat Saba, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Tidaklah sekali-kali dikarenakan harta dan anak-anak kalian yang membuat kalian itu dekat di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man aman, ay lakin man aman. Akan tetapi orang-orang yang beriman, wa amila salihan, kemudian mereka beramal saleh, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Orang-orang yang beriman dan beramal salehlah, mereka ini yang akan berada di dalam kamar-kamar di hari kiamat kelak, dan mereka semuanya berada di dalam keadaan aman, semuanya diberikan balasan 2 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka sebagai seorang teman yang fakir ini mengatakan kepada temannya ini, yang fakir ini seorang yang beriman sebagaimana kata Ibnu Katsir, adapun yang kaya ini seorang yang tidak beriman. Qala akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Wahai sahabatku, apakah engkau akan kufur mengingkari Allah yang telah menciptakan engkau dari asalnya tanah, yaitu Nabi Adam, kemudian keturunannya dari nutfah, dari sel sperma yang bertemu dengan sel telur, kemudian perkembangan sebagaimana yang telah kita ketahui, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna, apakah engkau akan kafir dengannya? Adapun aku, lakinni ay lakin ana, lakinnahu Allahu rabbi, akan tetapi aku, dialah Allah yang menciptakanku, yang mengatur memberi rezeki kepadaku, dan dialah yang memilikiku seutuhnya. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia nasihatkan kepada sahabatnya, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Wahai sahabatku, duhai kiranya daripada engkau menyombongkan diri, membanggakan apa yang semata-mata titipan dari Allah, alangkah baiknya ketika engkau masuk ke dalam kebunmu ini, engkau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, segala puji bagi Allah, inilah semua kehendak Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menyebutkan tentang apa yang seyogianya dibaca oleh seorang hamba ketika dia melihat pada dirinya, pada keluarganya, atau pada hartanya sesuatu yang membuatnya takjub. Ketika dia melihat misalnya mobilnya, baru beli mobil misalnya bagus, atau dia melihat pada dirinya ada kemampuan, atau dia melihat pada anaknya, maka hendaknya dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Iya. Tapi ketika dia melihat orang lain, dia tidak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, tidak. Tapi dia mengatakan Allahumma barik, ya Allah berkahilah apa yang dimiliki saudaraku ini. Adapun ucapan masya Allah la quwwata illa billah ini kepada sahib, kepada orang yang memiliki nikmat tersebut. Adapun kalau kita ingin mengucapkan kepada harta orang yang kita lihat menakjubkan, maka kita katakan Allahumma barik atau barakallahu fi malik, dan lafaz-lafaz yang semisalnya yang menunjukkan tentang keberkahan. Walaupun engkau melihat aku miskin, janganlah kemiskinanmu ini membuatmu kufur, janganlah kemiskinanku ini dan kebencianmu kepadaku membuatmu lupa untuk bersyukur kepada pemilik kebun ini.
Karena yang namanya miskin atau kaya ini takdir Allah. Ini bukan kita yang terlahir kemudian kita memilih sendiri takdirnya kaya atau miskin, nggak ada. Kita semua sudah ditentukan sebelum lahir kaya atau miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada setiap makhluk sesuai dengan di mana ia telah ditetapkan takdirnya. Ketika dia kaya, dituliskan di sisi Allah di Lauhul Mahfuz, dan ketika di dalam rahim ibunya pada usia 120 hari, misalnya dicatatkan dia seorang yang kaya, maka dia akan terilhamkan, dia akan terbantu oleh lingkungannya untuk menjalani sebab-sebab menjadi seorang yang kaya. Misalnya kalau di zaman sekarang, seorang itu untuk kaya dia belajar sampai dia memiliki skill dan seterusnya, membangun perusahaan dan seterusnya. Zaman dahulu seorang yang kaya dia ketika memiliki bisa langsung bekerja, atau misalnya dia memiliki warisan dari orang tuanya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kaya atau miskin ini, dialah yang akan mengilhamkan kepada setiap hamba sesuai apa takdirnya. Kalau dia kaya, dia akan mendapati dirinya ini dimudahkan untuk menjalani jalan-jalan yang mengantarkan kepada kekayaan. Dan kalau dia miskin, sehebat apapun skillnya, sebanyak apapun manusia yang membantunya, sekuat apapun modalnya, kalau Allah sudah tetapkan miskin, nggak akan bisa dia keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, apa saja yang telah Allah tetapkan akan diberikan kepadamu, tidak akan ada yang bisa menghindarkannya darimu. Sebaliknya, sesuatu yang tidak pernah Allah catatkan untuk diberikan kepadamu, tidak akan ada yang bisa memberikannya kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah tetap takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang ini, sahabat yang fakir ini yang menasihati sahabatnya yang tidak beriman. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaq. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang ini mengatakan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan untukku yang lebih baik daripada kedua kebunmu ini di surga nanti. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengirimkan afah, mengirimkan sesuatu yang akan memusnahkan kedua kebun yang engkau banggakan ini. Sehingga kebunmu ini menjadi sesuatu yang tidak memiliki tanaman, amlas. Disebutkan ada angin yang kencang atau apapun itu yang membuat kebun ini tercabut pohon-pohon yang ada di dalamnya, menjadikan tidak ada tanaman lagi di atasnya. Dan air yang tadinya air yang dipakai untuk menyiram tanaman, setelah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang yang kafir dan sombong ini, air tersebut menjadi ghaura, tidak bisa diminum, tidak bisa dimanfaatkan. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffai, dan buah-buahnya pun tidak ada yang bisa dipanen, semuanya hilang. Dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebun dari orang yang sombong ini, hingga akhirnya dia pun sangat menyesal, membolak-balikan tangannya, lalu dia mengatakan, duhai sekiranya aku tadinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan ketika semuanya itu sudah terjadi, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghindarkannya. Tidak akan ada yang bisa menghindarkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hunalikal walayatu lillahil haqqi wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dan adapun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan kepada Allah lah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik akibat dari kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ini kisah ashabul jannah, kisah sahibul jannah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan tentang pemilik kebun ini, ada di dalam surat Al-Qalam.
Jadi kedua kisah ini diperselisihkan para ulama apakah benar-benar terjadi ataukah hanya bentuk permisalan saja. Dan ini boleh. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, boleh nggak Syekh, ada orang-orang yang memeragakan suatu kasus yang mana kasus ini tidak terjadi, hanya saja tujuannya untuk memberikan edukasi dan solusi dari yang dihadapi masyarakat. Misalnya, ada seorang bercerita tentang atau sedang mengajar tentang pembagian harta warisan. Lalu dia mengatakan, contohnya misalnya, umpamanya ada seorang yang bernama Ahmad. Ia memiliki anak 5 orang, memiliki istri 4 orang. Misalnya, ini sedang akan dibahas tentang berapa pembagian harta warisannya. Nah, si Ahmad ini, kemudian istri-istrinya yang disebutkan dengan nama-namanya misalnya, juga anak-anaknya, sesuatu yang fiksi, tidak ada. Boleh enggak mengarang-ngarang cerita seperti ini? Jawabannya boleh. Kenapa? Tujuannya untuk memberikan edukasi dan contoh seperti apa solusi kalau terjadi kasus seperti ini. Dan seperti apa praktek dari rumus-rumus ilmu faraid, ilmu harta warisan yang telah digariskan oleh para ulama. Dalilnya mana? 2 kisah ini. Yang mana 2 kisah sahib al-jannah ini adalah kisah yang sebagian kata para ulama sebagaimana disebutkan Mujahid bin Jabr murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini tidak pernah terjadi. Kisah ini tidak ada. Walaupun kisah khusus di surat Al-Qalam ini, Ibnu Katsir menyebutkan ada sebagian salaf yang mengatakan ini adalah kisah dari penduduk Dhirwan, salah satu desa yang ada di kota Yaman atau di negeri Yaman. Yang mana kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Qalam, kata Allah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Jadi ceritanya, penduduk Dhirwan ini ada seorang yang kaya tapi dermawan. Kaya tapi dermawan. Kaya tapi dermawan ini, ia memiliki anak. Ketika sang kaya dari penduduk Dhirwan ini meninggal, otomatis kebun-kebunnya ini menjadi warisan bagi anak-anaknya. Tapi ternyata anak-anaknya ini pelit. Anak-anaknya ini pelit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang anak-anaknya ini, il aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Anak-anaknya ini suatu saat ketika menjelang musim panen, ayah mereka telah meninggal. Yang mana kebiasaan ayah mereka, kalau musim panen orang-orang miskin akan berkumpul untuk menerima jatah-jatah mereka dari sedekah kebun ini. Maka mereka ini pun mencoba untuk mencegah orang-orang miskin ini tidak ikut mendapatkan bagian dari kebun ini. Mereka ingin memetiknya sebelum orang-orang miskin datang. Mereka pun mengatakan, kami bersumpah la yasrimunnaha musbihin, kami akan memetik buah-buah tersebut sebelum datang waktu pagi, artinya sebelum matahari terbit, agar orang-orang miskin ini tidak melihat apa yang kami lakukan. Yang akan mereka saksikan kebun-kebun yang sudah tidak memiliki buah lagi dan tidak ada harapan untuk panen, sehingga tidak ada bagian untuk mereka. Akhirnya di malam hari mereka bersumpah wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah mereka akan memanen besok. Kita sudah sebutkan pada kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi, dan juga pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang sudah kita lewati, bahwasanya seorang kalau dia ingin melakukan sesuatu yang sifatnya masa depan, besok atau lusa, maka hendaknya dia tambahkan insya Allah. Nah, kata Allah, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Allah Subhanahu wa taala ingin berikan pelajaran kepada mereka bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah. Fatafa 'alaiha ta'if. Maka di malam itu pun ada tentara kami yang mendatangi kebun-kebun ini dalam keadaan mereka masih tidur. Entah itu api, entah itu malaikat yang diperintahkan, ataupun hama atau apapun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ke angin dan seterusnya. Fa asbahat kas-sarim. Hingga akhirnya kebun-kebun yang tadinya hijau dan telah mengeluarkan buah-buahnya
sebelum mereka datang ternyata kebun-kebun itu semuanya sudah menjadi hitam. Sudah menjadi hitam dan tidak bisa dipanen lagi. Fadzahir, maka yang secara lahiriah tentara Allah yang dikirim adalah api yang membuat lahan yang berhektar-hektar menjadi terbakar. Entah mungkin ada yang menyalakan flare atau yang selainnya. Fasyahid, tentara dari Allah Subhanahu wa taala bisabab au biduni sabab, dengan sebab orang lain, ada yang menyalakan flare atau tanpa itu Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Nah, maka kata Allah, fatanadaw musbihin. Maka ketika menjelang waktu subuh pun mereka saling memanggil, ayo kita datangi kebun kita dan kita akan memanennya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka pun berjalan menuju kebun ini dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan berbisik-bisik, alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Awas, jangan sampai ada seorang pun dari miskin-miskin ini yang ikut-ikutan memanen kebun kita. Mereka ingin menghalangi orang-orang miskin dari jatah mereka yang sudah Allah jadikan berupa zakat dari setiap pertanian yang dihasilkan. Kemudian dari kebiasaan ayah mereka yang dahulu sering memberikan orang-orang fakir ketika datang musim panen, kalaupun ini kisah adalah benar dari penduduk Dhirwan. Karena para ulama berselisih pendapat apakah ini adalah kisah waqi'iyah, benar-benar realita terjadi demikian, ataukah hanya permisalan dan perumpamaan saja supaya diambil pelajaran darinya. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Jangan sampai ada yang masuk ke kebun kita orang miskin satupun. Mereka pun datang dengan congkak dan sombongnya, dengan sangkaan mereka akan sanggup untuk memanen apa yang mereka telah harapkan. Apa yang terjadi? Falamma ra'awha qalu inna ladhalun. Ketika mereka masuk ke dalam lahan yang sebelumnya mereka ketahui itu adalah tempat kebun-kebun mereka yang memiliki pohon-pohon dengan buah yang siap panen, kok sudah menjadi hitam dan gosong. Innal dhalun. Sepertinya kita salah jalan. Ini bukan kebun kita. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita tinggalkan sebelumnya. Kebun yang hijau, subur dan memiliki buah yang melimpah, kok sekarang gosong, nggak ada yang bisa kita panen. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, sebagian lagi mengatakan bal nahnu mahrumun. Sepertinya bukan karena kita sesat deh, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk tidak bisa panen dari kebun kita. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lalu ada di antara mereka ini yang masih waras, yang paling cerdas otaknya, yang paling objektif di dalam berpikir. Maka dia pun mengatakan, tuh kan, seharusnya memang ketika kita memiliki nikmat seperti ini, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita menyombongkan diri, apalagi menghalangi orang-orang miskin dari hak mereka. Dan ini ingat, ini adalah perumpamaan. Kalau seandainya perumpamaan yang Allah berikan bukan hanya pada penduduk Dhirwan saja yang ada di negeri Yaman, tapi ini berlaku pada setiap harta yang kita miliki, yang di situ ada hak bagi selain kita yang mendapatkan harta tersebut. Jangan pernah menghalanginya sebelum datang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan sebagai sunnahnya pada umat-umat terdahulu. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Setelah semuanya terjadi, mereka pun menyesal. Di saat penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, maha suci Engkau, sungguh kami semua orang-orang yang zalim. Kami semua orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Akhirnya sesama mereka saling menyalahkan, saling mencela, tuh kan, dan seterusnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka pun mengatakan, duhai kita ini benar-benar orang-orang yang telah melampaui batas. Melampaui batas, tidak mengetahui apa yang menjadi hak kita dan tidak mengetahui apa yang menjadi hak orang miskin. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha
inna ila rabbina raghibun. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti dari yang lebih baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita ini. Dan demikian bimbingan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang kehilangan sesuatu yang kita kenal dengan musibah, maka jangan dia terus tenggelam di dalam musibah tersebut. Tapi dengan musibah ini, di saat musibah menimpanya, dia meminta kepada Allah yang lebih baik daripada musibah tersebut. Di dalam surat An-Naml, ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Sulaiman yang sudah kita sebutkan kisahnya, kita ulangi sedikit karena menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita beriman tentang bimbingan ini. Ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan hatinya terlalaikan untuk beribadah kepada Allah dikarenakan kuda-kuda yang sangat bagus yang merupakan hadiah pada saat itu. Kuda-kuda ini idh 'urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad. Di dalam surat Shad kata Allah, ketika Nabi Sulaiman ini didatangkan kepadanya kuda-kuda yang sangat bagus. As-safinatul jiyad kita sudah sebutkan, kuda yang berdiri hanya pada 3 kakinya saja dan kaki kanannya hanya disentuhkan sedikit ujung kakinya ke tanah. Dan kita sebutkan orang-orang yang mengerti tentang kuda, dia akan paham bahwasanya kuda ini adalah kuda yang sombong. Iya, kuda yang paling bagus. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Hingga akhirnya matahari terbenam, Nabi Sulaiman alaihi salam baru teringat bahwasanya kuda-kuda ini telah melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman pun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Atau bisa karena kisah ini atau bisa karena kisah yang di dalam Sahih Bukhari, in walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana. Yang kisah ketika Nabi Sulaiman bersumpah akan menggilir istrinya di malam hari sebanyak 30 istrinya, namun dia lupa mengucapkan insyaallah. Fasyahid, ketika musibah itu menimpa Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman langsung berdoa kepada Allah. Dengarkan doanya. Ini ketika dia sedang terpuruk, tertimpa musibah. Tapi doanya, Rabbi habli mulkan. Ya Allah, dengan musibah yang engkau timpakan kepadaku, maka aku meminta kepadamu gantinya dengan menganugerahkan untukku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tidak ada yang bisa mendapatkan kerajaan seperti itu setelahku. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam dan ada syaitan yang mengganggunya, beliau mencekik syaitan itu dan ingin mengikatnya di salah satu tiang Masjid Nabawi untuk menjadi permainan anak-anak keesokan harinya. Tapi beliau mengingat doa Nabi Sulaiman yang kita bacakan tadi, sehingga beliau memandang bahwasanya ditundukkannya syaitan kepada manusia itu hanyalah menjadi kekhususan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mengikat syaitan tadi. Syahid, ketika Nabi Sulaiman terpuruk, ternyata kondisi seperti itu pun ia jadikan seharusnya seorang pesimis kepada Allah dikarenakan musibah yang menimpanya, tapi ia sebaliknya menjadi semakin optimis akan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Kalau sudah ada keburukan, maka setelahnya akan ada kebaikan. Maka jangan tanggung-tanggung, minta kebaikan setelahnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika Ummu Salamah, suaminya wafat, Abu Salamah wafat dikarenakan pada perang Uhud tahun kedua Hijriah di bulan Syawal. Pada perang Uhud ini Abu Salamah terkena luka yang membuatnya beberapa hari setelahnya atau beberapa bulan setelah perang Uhud ini beliau meninggal. Lalu Ummu Salamah, istri dari Ummu Salamah, mengatakan, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan? Suamiku meninggal. Rasulullah mengajarkan, Allah katakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, anugerahkan, ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik dari apa yang kau ambil.
Maka Ummu Salamah terbesit di dalam hatinya, apakah ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Kan doanya seperti itu. Beda sih kalau kita baca doa nggak paham artinya apaan, jadi doanya lewat aja. Tapi Ummu Salamah, doa yang dibaca yang diajarkan Rasulullah bahasa Arab, dan dia orang Arab, Makhzumiyah, Hindu bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah, itu nama asli dari Ummu Salamah. Ia pun mengatakan, emang ada yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata tidak lama setelah lepas masa iddahnya, datang Umar radhiyallahu anhu ingin melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah menolak. Dia tidak ingin menikah setelah Abu Salamah. Kenapa? Ingin bersama Abu Salamah di dunia dan di akhirat nanti sebagai istrinya. Karena seorang wanita, dia akan menjadi pasangan suami yang terakhir ia nikahi di dunia ini. Maka dia ingin terus bersama Abu Salamah di dunia dan di akhirat kelak. Kala Romeo and Juliet. Romeo and Juliet hanya di dunia dan dikubur. Kalau ini sampai di akhirat kelak. Akhirnya setelah Umar ditolak, datang Abu Bakar. Juga ditolak. Sampai akhirnya datang Ammar ibn Yasir. Karena masih ada kekerabatan dengan Ummu Salamah. Ternyata Ammar ini datang dengan mengatakan, Rasulullah ingin melamarmu wahai Ummu Salamah. Fazakartu ghairati. Maka aku pun mengingat bahwasanya aku tuh wanita yang sangat pencemburu dan Rasulullah memiliki lebih dari satu istri. Karena pada saat itu Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, juga Sauda bintu Zam'ah, dan istri-istri yang lain. Fadzakartu ghirati. Maka aku pun mengingat aku tuh wanita yang cemburu. Rasulullah punya lebih dari satu istri. Sampai akhirnya Rasulullah mendoakan agar Allah menghilangkan kecemburuan tersebut, hingga akhirnya tidak ada lagi kecemburuan yang berlebihan pada hati Ummu Salamah. Adapun kecemburuan yang wajar ini ada, karena istri Rasulullah itu dari 11 ini yang hidup 10 pada zaman Rasulullah, ada 2 geng. Gengnya Aisyah dan gengnya Ummu Salamah. Ini persaingan yang sangat sengit. Siapa saja laki-laki yang membacanya nggak akan mencoba-coba untuk melakukan poligami. Fisyahid, ketika seorang tertimpa musibah, kalau memang dia menyadari ini datangnya dari Allah, hendaknya dia juga mengambil kesempatan, karena setelah musibah ini yang datang adalah kebaikan. Dari 2 kisah pemilik kebun yang kita telah sebutkan, di antara ibrah yang kita petik adalah seorang pertama beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika diberikan kekayaan, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ia termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah berikan ia sebaliknya, rezekinya disempitkan, maka ia sadar bahwasanya semua datangnya dari Allah yang menuntutnya untuk bersabar atas segala yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kelapangan harta, dia harus sadar bahwasanya di dalam harta tersebut ada hak-hak yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya, baik itu hak Allah ataupun hak-hak fuqara, hak-hak orang miskin, dan siapa saja yang menahan dari setiap pemilik hak-haknya, maka tentunya hak ini akan dikembalikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela atau dengan cara paksa di dunia atau di akhirat kelak. Maka disinilah pentingnya seorang untuk belajar, sehingga dengan belajar ini dia bisa mengetahui mana hak, mana pemilik hak, mana kewajiban, dan mana yang harus menunaikannya, sehingga ketika ia mengetahui semuanya, ia bisa menunaikan hak kepada pemiliknya dan ia bisa menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan bahwasanya dunia ini dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya adalah wasilah untuk kita mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah dunia ini menjadikan kita justru tenggelam, silau mata kita sehingga lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan jika ada pertanyaan. Kasih mic. Itu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keluar sedikit dari topik. Jadi beberapa hari di dalam bulan September ini ada beberapa jemaah yang bertanya kenapa Masjid Nurullah tidak melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Mohon penjelasan Ustadz, pandangan syariat kita tentang peringatan ini. Terima kasih. Masya Allah. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa hukumnya? Ingat, kita tidak membahas Maulid Nabi, tapi peringatan Maulid Nabi. Adapun Maulid Nabi ini sesuatu yang disepakati. Apa arti Maulid Nabi? Yaitu hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apakah tanggal 12 Rabiul Awal ataukah tanggal 14, ada selainnya. Namun mereka sepakat semuanya bahwasanya Rasulullah lahir pada tahun gajah, peristiwa ketika Abraha datang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Pada tahun itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir, dan mereka berbeda pendapat di tanggal berapa dari bulan Rabiul Awal beliau lahir. Adapun wafat beliau, kematian beliau adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini hampir seluruh pendapat ulama menyatakan beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-12 atau ke-11 Hijriah, pada tahun ke-11 Hijriah. Baik. Lalu apa hukum memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita kenal di negeri kita ini? Pertama, kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini peringatannya tidak pernah diperingati pada zaman Rasulullah, tidak pula pada zaman sahabatnya, tidak pula pada zaman tabi'in, hingga pada zaman al-a'immatul arba'ah, pada imam-imam madhab, Imam Nu'man ibn Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafi, Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik dengan madhabnya Malikiyah yang kita kenal dengan madhab Malikiyah dari Imam Malik. Kemudian yang ketiga Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Al-Imam Syafi'i yang madhabnya tersebar di negeri kita ini yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani yang kita kenal dengan Imam Ahmad dengan madhabnya Hambali. Tidak ada dari riwayat imam-imam ini, bahkan murid-murid yang setelahnya, yang menyebutkan tentang adanya peringatan peringatan hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para ulama ini paham bahwasanya di dalam syariat Allah ini, tujuan Allah menggariskan syariatnya adalah untuk mengagungkan Allah, sehingga tidak ada satupun dalam syariat Allah sebab disyariatkan hal tersebut dikarenakan kelahiran atau kematian seseorang. Tidak ada satupun dari sejak zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Bukhari, juga Sahih Muslim dan selainnya, ketika Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Nabi kita Muhammad yang bernama Ibrahim, meninggal, pada hari itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Maka sebagian sahabat yang masih ada sisa-sisa keyakinan jahiliyah, mereka mengatakan bahwasanya matahari ini tidaklah mengalami gerhana melainkan karena kematian Ibrahim, anak dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memerintahkan untuk mengumandangkan ucapan as-salatu jami'ah, sehingga orang-orang berkumpul. Beliau mendirikan salat yang kita kenal dengan salat gerhana. Setelah itu beliau berkhutbah memuji Allah. Kemudian kata beliau, innasyamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari, demikian pula bulan, semuanya adalah di antara makhluk yang menunjukkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari ini tidak akan pernah mengalami gerhana hanya dikarenakan kelahiran seseorang atau kematiannya. Demikian pula bulan tidak akan pernah mengalami gerhana hanya karena kematian atau kelahiran seseorang. Siapa orang tersebut yang mengintervensi pengaturan alam semesta ini, yang mengintervensi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan matahari menjadi gerhana atau bulan menjadi gerhana dikarenakan kelahiran orang tersebut? Siapa dia?
Sebelum dia terlahir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadi Malikul Mulk, telah menjadi pemilik alam semesta ini. Dalam Sahih Bukhari dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai." Dahulu hanya ada Allah, tidak ada sesuatu apapun. Bahkan alam semesta ini tidak ada. Kemudian Allah menciptakan arsy yang berada di atas air. Lalu Allah menciptakan pena. Kemudian pena itu menulis semua takdir yang akan terjadi hingga hari kiamat kelak. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala diintervensi oleh makhluknya, sementara makhluk itu dahulu tidak ada kemudian ada. Termasuk para nabi dan rasul, malaikat, siapapun yang dianggap manusia mulia, semuanya di sisi Allah adalah hamba. Ini yang harus kita pahami tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, lalu apakah Maulidun Nabi ini bisa dikatakan adalah hanya wasilah saja untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk menjadikannya sebagai momen kita berbuat baik, sebagaimana momen-momen yang lain kita entah itu duduk bermajelis di suatu tempat, di hotel atau dimanapun kita berkumpul, di situ kita baca sirah atau kita bersalawat atau yang lain. Apakah ini hukumnya wasilah? Ketahuilah, orang-orang yang mengatakan peringatan Maulid Nabi ini bukan ibadah, hanya wasilah, adalah orang-orang yang belakangan. Setelah dahulu mereka meyakini ini sebagai ibadah dan dibantah telak, tidak ada balasan sama sekali. Seperti apa? Kita lihat. Dahulu orang-orang meyakini ini ibadah. Akhirnya para ulama pun menjelaskan tentang bid'ahnya peringatan Maulid Nabi. Sekarang kalau seandainya ibadah, Imam Malik rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Majisun, Imam Malik mengatakan, "Man ahdatha min hadhil ummah," siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dari kalangan umat ini, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat dan tidak menyampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepadanya. Kenapa? Karena ketika seorang membuat sebuah ritual yang mereka meyakini ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah, berarti sementara di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah nggak ada diperiksa. Berarti menurut orang-orang ini ada ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah yang belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena buktinya mereka membuatnya dan mereka meyakini itu mendekatkan diri kepada Allah. Padahal di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi yang diutus sebelumku melainkan wajib baginya untuk menyampaikan segala kebaikan yang Allah wahyukan kepadanya untuk umatnya, dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan segala keburukan yang Allah wahyukan kepadanya. Perhatikan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, tidak ada satupun nabi yang diutus melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan semua yang telah Allah wahyukan kepadanya berupa kebaikan untuk umatnya dan memperingatkan segala keburukan yang bisa menimpa umatnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Wahai nabi, sampaikan segala apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Subhanallah, ini dalil secara spesifik Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan semua apa yang Allah telah wahyukan kepadanya. Kemudian datang sebagian orang mengatakan bahwasanya ada satu ibadah yang membuat kita lebih dekat kepada Allah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik, siapa saja yang membuat sebuah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pula sahabatnya, maka ketahuilah orang tersebut telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat, tidak menyampaikan seluruh wahyu yang disampaikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama
dina. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan nikmatku untukmu dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini berat konsekuensinya. Dan kalau ditanya apakah itu ibadah, dahulu mereka menjawab ibadah. Karena memang yang membedakan ibadah dengan wasilah atau kebiasaan saja, ibadah ini seorang ketika melakukannya untuk bertakarrub kepada Allah. Orang yang melakukan maulid, apakah dia melakukannya seperti orang yang pergi ke pasar, nggak ada niat untuk bertakarrub kepada Allah? Atau mereka melakukannya ini ingin bertakarrub kepada Allah dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Nabi ini ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Bahkan Allah jadikan syarat. Rasulullah sebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu, dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian siapapun sampai dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, dan kepada orang tuanya dan seluruh manusia di dunia. Berarti tidaklah seorang beriman kecuali dia benar-benar cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah atau bukan ibadah? Sehingga seorang yang melakukan maulid Nabi ini ingin membuktikan cinta ia kepada Nabi atau bukan? Mereka ingin bertakarrub kepada Allah, memperlihatkan bukti kecintaan kami kepada Allah dengan peringatan maulid ini. Subhanallah. Padahal apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, di dalam surat Al-Imran, kalau memang kalian cinta kepada Allah, mana yang lebih utama, cinta Allah atau cinta Nabi? Cinta kepada Allah dan cinta Nabi mengikuti cinta kepada Allah, tidak perlu dipertentangkan. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah syariatku. Ikutilah syariatku. Maka ini kita harus pahami bahwasanya peringatan Maulidun Nabi ini adalah ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa saja yang membuat-buat tata cara baru beribadah di dalam urusan kami, yaitu agama Islam, yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Makanya Pak, mereka cari cara sekarang bagaimana caranya untuk bisa diterima. Mereka menyebutkan bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini bukan ibadah tapi wasilah. Lalu mereka menggunakan kaidah, laisa kullu ma tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nassan ala tahrimih. Mereka membawakan ucapan para fuqaha bahwasanya ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu, ini tidak menunjukkan akan keharaman sesuatu tersebut. Misalnya Rasulullah tidak melakukan maulid, sahabatnya juga tidak, imam-imam yang empat juga tidak. Ini tidak menunjukkan peringatan maulid tersebut haram. Iya. Tapi para ulama menyebutkan kaidah ini pada babul wasail, pada bab-bab yang merupakan wasilah, kebiasaan. Karena hadis ucapan para ulama ini mereka mendalilkan dengan Rasulullah tidak memakan daging dob. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabatnya sampai ke suatu daerah, sahabatnya ini menangkap dob, memasaknya lalu menawarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memakannya. Para sahabat pun tidak ikut memakannya. Mereka khawatir itu adalah pengharaman. Sampai kata Rasulullah mengatakan, Innahu lam yakun bi ardi qaumi. Di daerahku, kami tidak terbiasa makan dob ini. Maka dari sini para ulama mengatakan tidak semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam perkara-perkara muamalat, perkara-perkara urusan duniawiyah, ketika Rasulullah meninggalkannya tidak menunjukkan akan keharaman hal tersebut. Sekarang kita kembali kepada maulid. Apakah Rasulullah tidak melakukannya, meninggalkannya karena hal tersebut tidak menunjukkan akan keharaman hal tersebut? Kita kembalikan, maulid ini ibadah atau wasilah? Kalau seandainya wasilah sebagaimana yang mereka klaimkan, mereka tidak akan mengatakan orang-orang yang tidak merayakan maulid itu Wahabi. Tapi buktinya setiap ada orang yang tidak melaksanakan maulid, apa yang mereka buat di framing dengan mengatakan mereka itu tidak cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidaklah mereka melakukan peringatan maulid, melainkan dikarenakan mereka ingin menunjukkan cinta kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau benar engkau itu cinta kepada Nabi, niscaya engkau akan mentaati perintahnya. Karena seorang yang mencintai terhadap yang ia cintai, dia akan tunduk kepada yang ia cintai. Dan kita lihat, berarti inti permasalahannya, syubhatnya adalah mereka mengatakan menggeser peringatan Maulid ini dari tadinya ibadah yang sudah dibantah habis-habisan karena nas dalam ucapan Rasulullah, siapa saja yang membuat baru dalam perkara ibadah. Dan peringatan Maulid ini dahulu tidak ada pada zaman Nabi, sehingga tertolak mentah-mentah. Mereka masuk mengatakan bahwasanya peringatan Maulid ini adalah wasail. Kemudian mereka membawakan dalil-dalil para ulama, ini nggak ada hukumnya. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Al-Qa'idah Al-Fiqhiyah, wasailul umuri kal maqasidi fil bai'i wan nikahi waz zawaidi. Yang namanya perkara-perkara wasilah itu tidak ada hukum pada objeknya. Misalnya pedang. Pedang ini tidak ada hukum halal, haram, mubah atau seterusnya. Mubah bukan ahkam taklifiyah, khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada wajib, sunnah, nggak ada pada pedang. Tapi kalau pedang ini digunakan untuk membunuh, menjadi haram. Pedang ini digunakan untuk menyelamatkan seorang anak yang tercekek misalnya lehernya, kalau tidak dipotong talinya dengan pedang ini maka anak itu akan mati. Maka membeli pedang ini pada saat itu menjadi wajib. Dipahami ini tentang wasilah? Contoh lagi, air. Apa hukum beli air? Nggak ada hukumnya, silakan. Air ini nggak ada hukumnya. Tapi air ini dipakai oleh seorang untuk nyekokin orang lain sampai mati. Apa hukum air ini? Haram. Tapi kalau seandainya ada orang hampir mati kehausan atau anjing hampir mati kehausan, kita memiliki air yang hanya bisa kita miliki dengan beli dan kita punya uang, apa hukum beli air ini? Wajib. Itu namanya wasilah. Wasailul ahkami kal maqasidi, wasailul umuri kal maqasidi fil bai'i wan nikahi waz zawaidi. Maka mereka menggeser. Oh, jangan kita bilang ibadah. Kalau kita bilang ibadah ini kita bertentangan dengan Nabi. Gampang mereka tolak. Nanti mereka akan bilang pasti mental kita. Apakah ada satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah yang tidak disampaikan oleh Rasulullah? Sementara dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan tidak ada satu nabi pun yang Allah utus melainkan wajib dia untuk memperingatkan umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Berarti Rasulullah belum tahu dong kalau peringatan Maulid Nabi itu bisa mendekatkan mereka kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mental. Kalau begitu kita main di ranah yang abu-abu. Pindah menjadikan Maulid ini wasilah. Maulid ini wasilah. Kalau mereka tidak ada zaman Nabi, coret. Tidak ada zaman sahabat, coret. Tidak ada zaman tabi'in, coret. Itu katanya kaidah yang batil. Iya. Karena mereka menggeser hal-hal yang bid'ah yang merupakan ibadah menjadi wasilah. Lalu mereka membawakan kaidah-kaidah sebagaimana kita sebutkan, tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in laisa dalilan ala tahrimihi. Ketika Rasulullah meninggalkan sesuatu bukan dalil akan pengharaman sesuatu tersebut. Ini dalam bab apa tadi? Wasilah, bukan ibadah. Bukan ibadah. Adapun ibadah, ijma' para ulama hukumnya tauqifiyah. Apa itu makna tauqifiyah? Kita harus terhenti dan tidak boleh kita melakukannya kecuali ada dalil. Misalnya, seorang ingin melakukan sholat subuh khusus hari Selasa dengan 3 rakaat. Boleh tidak? Nggak bisa, karena untuk menambah atau mengurangi rakaat ini adalah tauqifi. Harus ada dalilnya. Dia misalnya setiap kali masuk kantor, kan kalau masuk masjid ada Pak salat tahiyatul masjid. Anak mau masuk kantor salat tahiyatul kantor. Boleh enggak? Enggak boleh kalau niatnya salat tahiyatul kantor. Kenapa? Enggak ada dalil hal tersebut. Tapi kalau dia mau salat duha di kantornya, sah. Kenapa salat duha ada dalilnya? Dipahami ini? Nah, itu bab ibadah tauqifiyah. Harus ada dalil baru kita bisa lakukan. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika kita mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, adalah yang keempat konsekuensinya wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Seorang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah dipahami di sini? Sekarang kita akan bahas satu hal. Sebenarnya apakah kita menyebutkan ini bid'ah, itu bid'ah karena kita benci kepada kaum muslimin? Karena kita dendam kepada kaum muslimin? Karena kita tidak ingin mereka melakukan kebaikan? Kita lihat di dalam Sahih Bukhari,
Nabi SAW bersabda, wa ana, dalam hadis Asma bintu Abi Bakar juga dan sahabat-sahabat yang lain, wa ana faratukum alal haud. Nanti di hari kiamat kelak, setelah kita semua ini telah selesai dari padang mahsyar, aku akan mendahului kalian di telagaku. Dan setiap nabi memiliki telaga yang umat mereka yang beriman akan minum dari telaga tersebut. Dan Rasulullah SAW diberikan telaga yang bernama Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Lalu kata Rasulullah, lalu umatku pun datang berbondong-bondong, aku mengenali mereka dari bekas wudu dan bekas salat mereka. Tiba-tiba, wa innahu la yudhadu rijalun kama tudhadul ibil al-gharib. Tiba-tiba dari umat yang aku kenal ini, mereka datang ingin ikut minum, tapi mereka justru ditolak oleh penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang menjaga telagaku. Diusir, jangan mendekat dari telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ay rabbi ummati. Lalu aku pun mengatakan, ya Allah, umatku. Bukankah engkau menjanjikan mereka akan minum, wa man syariba minhu syarbah lan yadhma ba'daha abadan. Siapa saja yang minum satu teguk, dia tidak akan masuk neraka lagi setelahnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ini adalah kinayah, makna yang menunjukkan siapa saja yang minum dari telaga Nabi, dia tidak akan masuk neraka. Karena di dalam neraka la yusminu wa la yughni min ju'. Di dalam neraka orang merasa kehausan, dan orang yang minum dari telaga tadi tidak akan merasakan kehausan setelahnya, menunjukkan dia tidak akan masuk neraka. Kata lalu fayuqal, ya Muhammad, innaka tadri ma ahdatsu ba'dak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka buat setelahmu, mengganti-ganti syariatmu. Mereka membuat bid'ah setelahmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengingatkan tentang peringatan Maulidun Nabi adalah bid'ah, apakah karena kita benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak cinta kepada beliau, atau karena kita benci kepada kaum muslimin? Hasya Allah, sama sekali tidak. Justru karena konsekuensi dari baiat kita kepada Rasulullah adalah wajib menasihati setiap muslim. Dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu didatangi oleh Jarir lalu mengatakan, ya Rasulullah, ubayyi'uka 'ala as-sam'i wat ta'ah. Ya Rasulullah, aku akan membaiatmu, mengikat perjanjian kesetiaan kepadamu untuk taat dan patuh kepada perintahmu. Apa kata Rasulullah? Tidak cukup hanya dua itu, wahai Jarir. Wan nushi likulli muslim. Engkau juga harus mengikat kesetiaan kepadaku, wahai Jarir, dengan harus menasehati setiap muslim. Maka demi Allah, tidaklah ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak mereka menjelaskan tentang bid'ah, kejelekannya dan keburukannya, melainkan semuanya nasihat lil muslimin. Dan di dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama kita ini adalah agama nasihat. Dan kita harus pahami dari sunnatullah, 3 menit lagi, bahwasanya akan ada perhelatan antara kebenaran dan kebatilan sejak zaman Nabi Adam diciptakan sampai manusia berakhir dengan adanya hari kiamat. Ketahuilah, akan terus ada yang mewarisi kebatilan, mendakwakan kepadanya, sebagaimana akan terus ada yang mewarisi kebaikan dan teguh di atasnya. Allah sebutkan tentang orang-orang yang akan saling mewarisi kebatilan dalam surat At-Tur. Dalam surat Al-Dhariyat kata Allah, atawasau bih balhum qaumun taghun. Atawasau bih, mereka itu selalu saling mewasiatkan generasi ke generasi untuk mendakwakan kebatilan mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat ini adalah kuntum khaira ummah, kalianlah sebaik-baik manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kebaikan tersebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan selalu ada dari umat ini manusia-manusia yang dikuatkan oleh Allah, yang diteguhkan oleh Allah, berjalan di atas kebenaran.
tidak akan pernah mereka bisa digoyahkan oleh orang-orang yang ingin menyelisihi kebenaran. Maka lihatlah pada diri kita. Sekarang kita sedang berjuang untuk membela kebenaran, ataukah sedang berjuang untuk menjadikan manusia diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan demi Allah, perhatikan satu hal. Ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan masuk surga? Masuk surga. Ketika seorang menambah-nambah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bukankah ada potensi dia melakukan bid'ah? Ada potensi. Kita nggak katakan dulu bid'ah, ada potensi tidak? Ada. Loh, kenapa kita milih yang tidak jelas padahal sudah ada yang jelas? Minyak angin saja jangan coba-coba. Kan begitu iklannya. Lah ini tentang akidah kita, keselamatan kita dunia akhirat. Maka kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian tuh cukup mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Enggak usah bikin-bikin. Yang sudah disyariatkan saja sangat banyak. Apakah kita sudah melakukan semuanya? Apakah kita pernah sholat malam di satu malam seperti Utsman bin Affan dalam satu rakaat mengkhatamkan Al-Quran? Demikian pula Sa'id bin Jubair setelah sholat Isya ia masuk ke dalam Ka'bah, disebutkan Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Di malam hari setelah sholat Isya dia mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Al-Imam Ahmad rahimahullah dikatakan ketika ia sedang sehat, tidak sedang menuntut ilmu, tidak sedang safar, ia sholat tidak kurang sehari 300 rakaat sholat sunnah mutlaqah. Ketika beliau sakit, beliau menguranginya hanya 100 rakaat. Apakah kita sudah tidak cukup apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menambah-nambah yang tidak pernah dicontohkan? Ketahuilah, perseteruan antara kebenaran dan kebatilan ini akan terus terjadi. Maka bersyukurlah orang-orang yang ketika ia walaupun dibenci manusia tapi berjalan di atas kebenaran. Dan berhati-hatilah walaupun dia bersama para pemimpin, bersama suara banyak, tapi dia berada di atas kebatilan. Ketahuilah kebenaran dan kebatilan itu tidak dilihat pada subjeknya, akan tetapi dilihat sejauh mana kebenaran tersebut mencocoki Al-Quran dan Sunnah, dan sejauh mana kebatilan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjaga syariat ini. Kita tutup dengan satu yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Harun ar-Rasyid. Ketika ada seorang yang pembuat hadis palsu, sengaja buat hadis palsu. Ketika itu Harun ar-Rasyid ingin memenggal kepalanya, haddud al-hirabah, ingin dipenggal kepalanya karena dia membuat hadis palsu. Dan ini boleh karena dia memerangi Allah dan Rasulnya. Lalu orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau akan memenggal kepalaku, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang sudah aku palsukan? Nanti kaum muslimin kalau aku tidak klarifikasi hadis-hadis tersebut, nanti mereka akan termakan dengan hadis-hadis tersebut. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ya aduwallah, wa aina anta min Abi Ishaq al-Fazari wa Abdullah ibn Mubarak. Ente kurang piknik dengan sunnatullah. Engkau enggak tahu ada Abu Ishaq al-Fazari, seorang ahli hadis, ada Abdullah bin Mubarak yang telah mengelilingi 1/4 bumi hanya untuk belajar ke 5.000 guru. Mereka ini yang khulanihi nakhlan, yang mereka ini akan mencabut satu-satu hadis yang kau palsukan. Maka ketahuilah, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada manusia-manusia yang menjelaskan tentang kemurnian syariat Allah sampai hari kiamat kelak. Maka jadilah manusia-manusia yang berada pada barisan ini. Dan berhati-hatilah bahwasanya ada orang-orang yang atawasaw bih, ada orang-orang yang selalu saling berwasiat generasi ke generasi untuk membawa kejelekan dan keburukan mereka. Istiqomahlah di atas sunnah, menjauhilah dari bid'ah. Cukuplah apa yang telah digariskan oleh Rasulullah, dan hendaknya kita menjauhi apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan dari saya. Wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.